ada bupati yang menaikkan PBB 250%. Waduh, itu dan gila dia itu. dengan gagah perkasa menyatakan bahwa silakan saya di demo 5.000 bahkan 50.000 orang saya tidak takut dan tidak ada yang mampu menggoyahkan pendapat kekuasaan yang udah dia itu lakukan. arogan banget ya orang itu. Zeus. Satu lagi Mbak, update. Kemarin ya, Menteri Kepala BPN mengatakan bahwa tanah yang terlantar selama 2 tahun akan dikuasai negara. Tanah warisan yang terlantar. Tidak ada urusan ini tanda udah turun-temurun, memang mbahmu bisa bikin tanah. Dan ini menimbulkan reaksi dari publik sama yang satu luar lagi, biasa. rekening 3 bulan gak aktif di blokir. Gila. Ya. Oh, itu sih. Wah, itu sih. Mereka mengkritik lah. Berarti Emang kita harus masuk surga ya? Nah, ada seorang OB pernah di tempat saya udah 10 tahun lalu. Tiba-tiba dia WA. Ini saya sebut namanya Pak Ancas namanya. Dia bilang, Pak Gaib, masih jadi wartawan. Masih. Ini memang benar 2 tahun itu kalau tanah kita nggak dipakai akan diambil negara. Ini saya punya tanah 500 meter belum saya apa-apain. Sudah beberapa tahun. Gimana ya enaknya? Artinya orang kelas bawah ini pun khawatir dengan situasi ini. Dia punya tanah, dia nggak punya duit buat dibangun, belum punya duit, mau diapain juga dia nggak bisa. Nah, gimana menurut Mbak? Karena statement ini statement yang saya nggak tahu apakah ada aturannya, apakah ada permennya atau segala macam. Dan jawabannya mbah lu nggak bisa bikin tanah. Iya gitu. Emang ada yang jawab gitu, mbah lu nggak bisa? Itu Pak Nusron ngomong begitu. Ini mohon maaf ya Pak Nusron ya, karena memang Bapak bicara begitu. Ya, itu barangkali ya kalau kita jawabnya pertama normatifnya dulu. Ada konsep di negara ini yang memang banyak sekali dikritik soal penguasaan negara atas tanah. Jadi pada dasarnya tanah di seluruh negara ini punyanya negara basically. Nanti baru kemudian dipecah-pecah. Hak milik, hak guna usaha, guna bangunan gitu ya. Nah tapi gini, kalau soal waris itu yang terlantar, ada detailnya tuh. Kalau teman-teman saya yang lawyer bilang, pokoknya asal misalnya kamu bangun satu posko satpam di situ walaupun nggak pernah diisi, kita bisa klaim bahwa ini ada pendudukan aktif gitu. Misalnya kayak gitu. Nah cuma saya mau memotret soal, pertama nggak pernah ada pembicaraan sosialisasi, partisipasi. Jadi orang-orang kayak Pak Ancas ya wajar kalau, aduh jangan-jangan ngilang nih, 500 meter tuh gede loh. Iya 500 meter tuh gede banget itu. Jadi harusnya hal seperti ini kan kewajiban pemerintah untuk bikin terang dulu gitu kepada warga. Sehingga warga bisa mengantisipasi kalau memang ada hal yang harus dia lakukan untuk melindungi hak milik dia. Kan miliknya dia memang gitu. Nah terus juga yang harus dilihat, saya khawatir kebijakan seperti ini kenapa tiba-tiba langsung digiatkan gitu. Karena jangan-jangan mau ada pencaplokan. Karena kan yang akan kena ya orang-orang kayak Pak Ancas. Siapa yang akan bisa dapat tanah-tanah itu dengan mudah? Negara ambil dulu, yang gampang dapat sertifikat dari negara siapa sih? Kalau bukan orang kaya. Ya, sorry to say ya, tapi kan memang perusahaan, saya nggak bilang orang-orang kayanya ya, perusahaan-perusahaan besar. Saya percaya itu karena kalau kita punya warisan dari orang tua kita dan sertifikatnya atas nama orang tua kita, itu harus kita balik nama. Balik nama dulu. Dan balik nama itu prosesnya itu tidak mudah. Prosesnya panjang. Apalagi mahal. kalau orang itu sudah meninggal dunia, kita mesti balik nama, kita harus ngurus ke pengadilan bahwa kita memang benar-benar pemilik dari warisan tanah tersebut. Saya udah ngurusin tanah warisan, sudah hampir 5 tahun nggak selesai sampai sekarang. Di pengadilan kalah terus. Di pengadilan kalah terus. Saya belum pernah ngalamin ini sih. Nah jadi memang dan biaya itu sangat mahal, Mbak. Jadi wajar kalau publik merasa khawatir. Maksud saya, mudahkan dulu dong urusan balik namanya. Mudahkan bikin transparan, jangan pakai duit. Kalau kayak gitu baru fair gitu jadinya. Kalau begini kan kita boleh jadinya curiga. Ini dibalik ini ada apa sih? Karena yang akan dirugikan selalu orang-orang kecil gitu. Orang-orang yang nggak punya akses, nggak punya duit untuk nyogok-nyogok dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada statement saya sebagai Menteri ATR BPN yang menimbulkan mispersepsi sehingga menimbulkan pemahaman yang liar
di kalangan masyarakat, terutama di netizen. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini sehingga menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya tersebutlah yang kemudian disebut dengan sertifikat. Karena itu sekali lagi kami mohon maaf atas simpang siurnya ini. Bukan berarti kalau kami menyatakan bahwa sesungguhnya negaralah yang memiliki tanah, bukan berarti rakyat sama sekali tidak memiliki tanah, tidak benar. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanah itu sendiri. Demikian penjelasan kami, moga-moga menjadi jelas, jernih, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada yang bilang tanah nganggur dikuasai negara, rakyat nganggur diapain? Dibiarin. Ada BSU Mas, BSU. 600.000 buat setahun. Sebulan 50.000 lah ya. 600.000 buat setahun. 600 tahun. Tapi bener Mbak, tadi soal sosialisasi narasi terkait dengan dorman gitu, yang akhirnya dibatalkan kan sekarang. Itu kan tiba-tiba disampaikan ke publik. Kalau udah ada duluan kan minimal kita bikin transaksi apa kan gitu. Iya, kecil-kecilan lah apa. Ini kan enggak, tiba-tiba tutup aja, gila, benar-benar gila sih itu. Kan ada beberapa orang yang memang membiarkan uang itu mengendap buat emergency. Banyak tuh keluarga yang modelnya kayak gitu, emang didiemin di situ kan. Walaupun memang kita akui banyak juga orang yang money laundering dari judul taruh hanya kirim uang. Tapi itu juga pelanggaran hukum loh dari PPATK. Karena kalau kita baca undang-undangnya, PPATK itu baru bisa melakukan permintaan ke bank untuk nutup rekening-rekening kalau ada dugaan tindak pidana. Jadi nggak bisa gebiah uyah gitu loh. Ditutup 3 juta rekening. Apa? Maksudnya ada orang-orang yang bahkan nggak tahu apa-apa. Nah itu dia Mbak, saya kira tuh awalnya hanya yang terindikasi yang mencurigakan. Ada transaksi mencurigakan. Saya kira awalnya. Makanya sempat, ya alhamdulillah deh, cuma yang mencurigakan juga. Ternyata pas di hari realisasi, mereka yang mau bayar rumah sakit pakai dana darurat, gak bisa karena keblokir. Itu nggak boleh tuh. Kalau nggak ada dugaan-dugaan tindak pidana, mencurigakan dan lain sebagainya, seharusnya nggak boleh PPATK minta bank untuk memblokir. Gitu. Yeah. Kalau yang diblokir bandar judol gitu ya. Iya nggak apa-apa. Itu boleh memang. Boleh kan. Misalkan ada komplotan penjudi yang ditangkap karena merugikan bandar judol. Itu juga lucu ya. Saya tuh pas baca beritanya pagi-pagi, ini apa lagi sih? Jadi istilahnya kita ditangkap bukan cuma merugikan negara, tapi merugikan bandar. Jadi dan berjudi boleh, asal tidak merugikan bandar. Iya. Itu kan Mbak ada memang jalur masuk surga jalur WNI. Tiap hari buka berita tuh kayaknya ada aja yang bikin ini. Saya tinggal di mana sih? Ampun. Tapi kadang-kadang baca meme itu tuh ya inilah jeritan masyarakat. Ya. Meme sama segala macam yang bikin kita akhirnya jadi tertawa itu. Iya. Sebenarnya bagus. One Piece pun ya, itu itu kan bentuk dari teriakan mereka yang disimbolisasikan dengan sesuatu yang lucu gitu. Lucu. Bahkan memang merusak nih kayak gitu kan. Bahkan ada teman saya yang hobinya itu melihat komentar-komentar netizen di Instagram, karena itu lucu-lucu loh, Pak. Emang ya, saya kalau lagi gabut juga gitu sih, lagi iseng lihat lucu-lucu. Komennya lucu-lucu gitu ya. Dan yang lucu adalah gimana pendapat Mbak Bibip? Ada bupati yang menaikkan PBB 250%. Waduh, itu dan gila, dia dengan gagah perkasa menyatakan bahwa silakan saya di demo 5.000 bahkan 50.000 orang saya tidak takut, dan tidak ada yang mampu menggoyahkan kekuasaan yang udah dia itu lakukan. Arogan banget ya orang Zeus. itu. Ya tapi begini, itu kan kalau kita baca fenomenanya benar-benar sikap politikus yang nggak mau mendengar
aspirasi warganya. Jadi dia benar-benar nggak mau peduli dengan situasi yang ada di masyarakat. Sebenarnya kan demo dan lain sebagainya itu mesti kita baca sebagai suatu cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan kan gitu ya. Begitu juga yang di Pati. Jadi harusnya ketika ada demo seperti itu dia nggak boleh langsung ayo berapa aja kayak nantangin gitu. Dia kan pelayan warga sebenarnya loh. Dia dipilih oleh warga. Iya, dan saya baru lihat tadi pagi ada yang ngumpulin, netizen tuh keren-keren banget sih. Ada yang ngumpulin janji-janji politik dia lagi kampanye. Dan janji politik dia aduh berlawanan banget yang dia bilang ini untuk rakyat semuanya. Sekarang omong kosong, terbukti omong kosong gitu. Nah, jadi harusnya kepala daerah itu memang tentu saja nggak boleh secara arogan berhadapan-hadapan dengan warganya. Dia mesti dengar dulu. Sebenarnya yang jadi masalah kan pelonjakannya luar biasa, 250%. Adjustment-nya apa? Adjustment dia naikin sampai 250% itu apa? Ya karena berapa belas tahun nggak naik. Iya, dia bilang kan 14 tahun nggak naik. Tapi kan juga melihat situasi ekonomi kayak gini, walaupun katanya ada pertumbuhan, tapi nggak ini ya, nggak relate dengan situasi masyarakatnya. Nggak relate sama sekali, dan harusnya namanya pelayan publik harusnya lebih peka gitu, lebih peka untuk melihat kondisi di daerahnya itu memungkinkan nggak untuk menaikkan 250%, itu terlalu gila sih. Dan 250% itu kan seandainya dia lakukan secara bertahap, misalnya dia memerintah 5 tahun, dilakukan 2 kali lipat dulu, terus sosialisasi lagi, terus lihat dulu respons dari warga kayak apa, mungkin nanti dinaikin lagi, bisa aja. Tapi itu saya juga masih kurang setuju, karena kurang setuju gini, itu menaikkan pajak, itu kan cara instan untuk dapat pendapatan asli daerah. Nah itu loh yang menurut saya perilaku sembarangan naikin pajak, itu jangan dipakai, karena pajak itu kan sebenarnya memberatkan warga. Kalau pemerintahnya kreatif, banyak pendapatan, kalau daerah tuh PAD ya namanya ya, pendapatan asli daerah itu bisa menggunakan sumber daya ekonomi yang ada di daerahnya. Kreatif dikit dong. Gitu. Males soalnya. Nah, pajak tuh paling enak kan, tinggal ibaratnya kayak cara paling malas dapetin uang dari masyarakat ya dengan pajak memang. Daripada berpikir kreatif bagaimana membangun masyarakatnya biar bekerja segala macam, sehingga ekonomi tumbuh. Iya, misalnya mikirin gimana caranya supaya pabrik ada yang bangun di situ misalnya gitu ya. Iklim ekonominya dibuat lebih kondusif misalnya kayak gitu. Atau misalnya ada potensi pariwisata, berarti kita olah dengan baik yuk. Pemerintah yang baik kan harusnya mikir cari duitnya dengan cara itu. Oke, Mbak Bivitri, makasih banyak. Udah semua kayaknya ya kita tanyain ya. Udah selesai semua. Sebenarnya banyak itunya Mbak, banyak add-ons-nya jadi. Ada ya satu lagi yang masih penasaran. Ya, boleh. Ada yang katanya mitra strategis terus menyatakan diri untuk mendukung, kadernya untuk mendukung, tapi urung masuk kabinet, masuk koalisi. Walaupun dibilang nggak masuk kabinet juga ada Pak BG ya. Dari awal loh. Iya, emang. Jadi kayak malu-malu kucing gitu loh masuk kabinet. Itu apa maksudnya? Menjaga keseimbangan tapi setengah-setengah atau gimana? Kalau saya curiga karena ada yang disandra itu. Yang disandra adalah Pak Hasto salah satunya. Tapi nggak hanya Pak Hasto. Juga ada beberapa kadernya, elit partainya yang, dan ini jeleknya ya, lazim sekarang digunakan, yang punya kasus-kasus tertentu yang mudah diangkat nantinya. Jadi barangkali ada masalah itu. Dan yang kemudian yang kedua, kalau masalah menteri nggak menteri, gosipnya Oktober katanya bakal ada itu lagi kan, ada reshuffle. Reshuffle dari bulan Maret. Banyak ya. Nggak jadi. Tapi maksudnya jangan-jangan nanti memang ada gitu. Soalnya udah ada sih pihak-pihak yang udah GR gitu. Kayaknya saya bakal jadi menteri. Iya. Gitu. Kemarin Pak Arsyad Rashid ketemu sama Pak Teddy. Ya, nggak banyak orang, wah Pak Arsyad nih pasti akan jadi menteri. Kita lihat nanti. Iya. Jadi bukan malu-malu kucing ya, tapi lagi menjaga stabilitas posisi partai, itu kayaknya lebih tepat. Karena banyak yang bagian-bagian dari partai yang memang kayak disandra dengan kasus-kasus yang mungkin diangkat. Kriminalisasi itu nyata ternyata gitu. Kalau kita sih berharap pemerintah fokus pada kesejahteraan rakyat. Iya dong, itu yang utama.
kita kalau di warung itu rakyatnya ngomongin pemerintahnya. Harapan kita kalau di istana pemerintahnya ngomongin rakyatnya. Benar. Gimana supaya rakyatnya sejahtera, gimana supaya mereka bukan sekolah, bagi-bagi proyek ya. gimana supaya rakyatnya bisa bekerja gitu. Itu harapan kita gitu. Ya dan fokus kerja dulu aja, jangan keburu mikirin 2029 ya Mbak ya. Semua kayak udah mulai mikirin sih. Itulah. Termasuk Kerja cari-cari duit. belum, iya, kerja belum. Udah mikirin 2029, udah cari duit buat 2029. Kerja aja dulu, Mbak, Bu. Ya. Janji politiknya juga belum beres. Jadi ada yang bilang politik itu seperti madu dan racun. Apa tuh? Bukan Jadi, madu dan garam. Madu saat kampanye, racun ketika udah menjabat. Oke, thank you Mbak Fitri. Thank you. Thank you, Mbak. Sampai jumpa.